Perkenalkan, nama saya Ridwan Waziki Mardani dengan NPM 25312083. Dan saya Muhammad Calvin Aryansyah, NPM 25312044. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas sebuah novel yang sangat fenomena di Indonesia, yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah simbol perjuangan, mimpi, dan harap-harap anak-anak Belitung. Latar belakang dari Laskar Pelangi itu sendiri adalah Laskar Pelangi terbit tahun 2005 dan langsung menjadi bestseller. Andrea Hirata menuliskan kisah nyata masa kecil di Belitung tentang 10 anak miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah. Sekolah itu sederhana, hampir ditutup karena kekurangan murid, tapi semangat mereka luar biasa. Ringkasan cerita dari Laskar Pelangi, yaitu tokoh utama adalah Ikal, Lintang, Mahar, dan teman-teman lain. Mereka menamakan diri Laskar Pelangi. Karena apa? Karena suka bermimpi besar meski hidup penuh keterbatasan. Dari belajar di kelas reot, berjalan jauh ke sekolah, hingga menghadapi diskriminasi sosial, mereka tetap berjuang demi pendidikan. Tema dan pesan dari Laskar Pelangi sendiri, novel ini mengajarkan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, semangat pantang menyerah, persahabatan, dan mimpi. Bisa menjadi inti cerita, pesan utamanya jelas, siapapun bisa berhasil jika kita bersungguh-sungguh. Dampak dan popularitas novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, bahkan diadaptasi menjadi film pada tahun 2008 yang sukses besar. Laskar Pelangi membuka mata banyak orang tentang kondisi pendidikan di daerah terpencil dan menjadi ikon sastra Indonesia modern. Dari Laskar Pelangi, kita belajar bahwa mimpi adalah kekuatan. Seperti kata Andrea Hirata, hidup tanpa mimpi adalah hidup yang tak berarti. Mari kita terus menghargai pendidikan dan berani bermimpi besar. Baik, mengapa Andrea Hirata menulis Laskar Pelangi? Andrea Hirata menulis novel ini untuk menceritakan pengalaman masa kecilnya saat bersekolah di daerah Belitung yang penuh keterbatasan. Ia ingin menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi dan fasilitas tidak menghalangi seseorang untuk memiliki mimpi dan semangat belajar. Bagaimana kondisi pendidikan di Belitung saat itu digambarkan dalam novel? Kondisi pendidikan digambarkan sangat sederhana dan terbatas. Sekolah kekurangan fasilitas, bangunan hampir roboh, jumlah guru sedikit, dan murid juga tidak banyak. Namun, semangat belajar para siswa tetap tinggi. Apa yang membuat sekolah Muhammadiyah begitu istimewa meski penuh keterbatasan? Sekolah itu istimewa karena memiliki guru yang sangat berdedikasi, terutama Bu Muslimah dan Pak Harfan. Mereka mengajar dengan penuh kasih sayang dan menanamkan nilai moral serta semangat untuk meraih mimpi. Baiklah, saya akan menanyakan tentang tokoh dan cerita. Siapa tokoh yang paling berkesan bagi kamu? Ikal, Lintang, atau Mahar? Dan mengapa? Tokoh yang paling berkesan adalah Lintang, karena ia sangat cerdas dan memiliki semangat belajar yang luar biasa. Meskipun hidup dalam kemiskinan, ia bahkan harus menempuh perjalanan jauh setiap hari untuk pergi ke sekolah. Bagaimana perjuangan Lintang menggambarkan semangat pantang menyerah? Lintang tetap bersekolah meskipun harus menempuh jarak yang sangat jauh dengan sepeda dan menghadapi berbagai kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa semangat belajar dan tekad kuat dapat mengalahkan keterbatasan. Apa arti nama Laskar Pelangi bagi kelompok anak-anak ini? Nama Laskar Pelangi diberikan oleh Bu Muslimah karena mereka memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda seperti warna pelangi, tetapi tetap bersatu sebagai sahabat yang saling mendukung. Tema dan pesan moral apa? Pesan utama yang ingin disampaikan oleh novel ini tentang pendidikan. Pesan utamanya adalah bahwa pendidikan sangat penting untuk mengubah kehidupan seseorang. Semangat belajar, kerja keras, dan dukungan dari guru serta teman dapat membantu seseorang mencapai cita-cita. Bagaimana persahabatan membantu mereka bertahan menghadapi kesulitan? Persahabatan membuat mereka saling menyemangati dan membantu satu sama lain. Ketika salah satu menghadapi kesulitan, yang lain memberikan dukungan sehingga mereka tetap kuat menjalani kehidupan. Apa relevansi semangat manjadah wajadah dalam kehidupan kita sekarang? Manjadah wajadah berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.
Semangat ini masih sangat relevan karena mengajarkan bahwa kerja keras dan ketekunan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Dampak dan popularitas, mengapa Laskar Pelangi bisa begitu populer di Indonesia dan di luar negeri? Karena ceritanya sangat menyentuh, inspiratif, dan menggambarkan perjuangan pendidikan yang universal. Banyak orang merasa terinspirasi oleh kisah perjuangan anak-anak dalam novel ini. Apa perbedaan yang paling terasa antara versi novel dan film Laskar Pelangi? Perbedaan utamanya adalah pada detail cerita. Dalam novel, cerita dan perasaan tokoh dijelaskan lebih mendalam, sedangkan dalam film Laskar Pelangi, cerita lebih dipadatkan agar sesuai dengan durasi film. Bagaimana novel ini mempengaruhi cara kita memandang pendidikan di daerah terpencil? Novel ini membuka mata banyak orang tentang ketimpangan pendidikan di Indonesia dan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh daerah. Refleksi untuk pendengar, jika kamu berada di posisi anak-anak Laskar Pelangi, apa yang kamu lakukan? Mungkin saya akan tetap semangat belajar meskipun fasilitas terbatas, karena pendidikan adalah jalan untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Apa mimpi terbesar yang kamu miliki? Dan bagaimana kamu berjuang untuk mewujudkannya? Setiap orang memiliki mimpi yang berbeda. Untuk mencapainya, seseorang harus belajar dengan tekun, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Menurutmu, apakah pendidikan di Indonesia saat ini sudah lebih baik dibanding masa Laskar Pelangi? Secara umum, pendidikan di Indonesia sudah lebih baik karena fasilitas dan akses pendidikan semakin berkembang. Namun, masih ada beberapa daerah terpencil yang memerlukan perhatian lebih agar pendidikan bisa merata. Baiklah, sekian dari podcast kita kali ini. Saya Ridwan Rojiki Mardani. Saya Muhammad Calvin Aryansyah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.